Oke, di materi kali ini untuk evaluasi ekonomi biasanya kalau ditanyain itu ada di bagian analisa kelayakan. Jadi kalau semisal ini itu ya tinggal template aja. Lalu misal perhitungan gaji karyawan itu kan itu sesuai dengan kamu ngatur gajinya, dan biasanya itu gaji karyawan itu per tahun 13 sampai 14 kali gaji karena bonus dan THR seperti itu. Lalu untuk perhitungan capital investment cost di sini di tabel-tabel ini itu kita akan belajar sedikit tentang kayak direct cost, FCI dan lain-lain. Jadi secara simpelnya TC, jadi ada dua besar, yaitu dua bagian besar ya, TCI sama TPC. Dimana dalam suatu membangun suatu bisnis itu kan ada yang namanya modal awal, terus habis itu biaya proses sama harga jual. Oke. Nah, untuk modal awal ini itu kita namakan adalah TCI atau Total Capital Investment. Kalau biaya proses itu kita namakan dengan TPC atau Total Production Cost. Nah, untuk harga jual dari suatu barang kita itu kita namakan dengan revenue atau penjualan. Nah, di sini TCI dan TPC itu dia terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi kalau TCI itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu FCI sama WCI. Di mana FC ini singkatannya adalah Fixed Capital Investment. Kalau WCI itu adalah Working Capital Investment. Nah, di tabel ini itu kan ada perhitungan awalnya itu direct cost sama indirect cost ya. Nah, direct cost dan indirect cost ini itu masuk pada ranah FCI. Jadi direct cost itu yang bahan-bahan atau modal yang dia langsung mempengaruhi modal. Dan kalau indirect cost itu secara tidak langsung mempengaruhi modal. Nah, contohnya ya ada di tabel-tabel ini ya. Kayak direct cost itu pembelian alat, terus harga transportasi alat, terus pemasangan alat, sampai harga rumah. Sedangkan indirect cost itu kayak kontraktornya berapa, terus habis itu harga untuk submandornya berapa, itu indirect cost. Nah, sedangkan kalau WCI itu dia itu uang yang untuk likuiditas. Artinya apa? Artinya uang dana cair gitu. Jadi dia bukan dalam bentuk utang, bukan dalam bentuk apa. Nah, ini biasanya likuiditas ini itu digunakan untuk total production cost. Jadi mungkin total production cost atau biaya produksinya itu 1 miliar misalnya. Nah, likuiditasnya mungkin cuma 500 juta. Nah, nanti itu kan seiring dengan penjualan atau revenue-mu itu profit, itu kan nanti akan semakin likuiditasnya semakin banyak kan. Nah, likuiditas itu kayak modal awal atau liquid awal untuk production cost-mu itu tadi. Nah, lalu di TPC, total production cost, itu terbagi menjadi dua besar, yaitu MC atau manufacturing cost sama JE atau general expense. Nah, di sini di MC itu dia juga sama sebenarnya. Dia itu lebih ke indirect cost. Dia itu lebih ke direct cost. Directnya untuk total production. Kalau GE itu indirectnya atau biaya yang tidak langsung. Nah, untuk MC sendiri juga itu nanti akan terbagi menjadi 3. Ya, itu adalah
DPC atau Direct Production Cost, terus FC yaitu Fixed Charge, dan POC atau Plan Overhead Cost. Nah, ini sudah aku jabarin tabelnya di sini. Yaitu ada MC, DPC, FC dan lain-lain. Ini tinggal mengikuti ini semua. Gitu. Nah, jadi kalau yang ini itu biasanya yang manufacturing cost itu biasanya itu tentang harga untuk bahan baku, terus harga sewa, harga listrik dan lain-lain. Nah, kalau general expense itu biasanya untuk harga administrasi perusahaan, terus research and development untuk nge-lab-nya, sama harga marketingnya. Kalau semisal kita ingin sederhanain atau analogikan TCI, TPC dan lain-lain itu sama kayak gini. Kamu misal ingin bangun kafe, ada ide bisnis pengen bangun kafe. Nah, kamu tentunya punya perhitungan modalmu berapa untuk membangun itu. Nah, modalmu itu akan kamu bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu modal besar. Modal besar ini untuk apa? Untuk sewa ruko atau beli alat-alat untuk membuat minuman dan lain-lain. Nah, terus modal yang berproses, modal progresif. Nah, modal progresif ini itu dia kayak biaya gaji karyawan. Jadi yang per bulan tuh biaya gaji, terus habis itu listrik, terus misalnya bahan baku untuk membuat kopi ya, kayak bubuk kopi, terus air putih, terus habis itu juga ada penjualan, marketingnya, seperti itu. Nah, berarti modal awal ini, modal besar ini kita sebut dengan TCI, Total Capital Investment. Sedangkan modal progresif itu adalah TPC, Total Production Cost. Jadi analoginya itu seperti itu. Nah, lalu di sini itu akan lebih berat di perhitungan analisa kelayakan investasi. Jadi ini itu apa? Ini itu kayak semisal kamu sebelum bangun suatu bisnis atau suatu usaha itu kamu harus lihat nih, apakah aku misal bangun ini itu untung, profit atau enggak, untung atau tidak. Nah, cara mengetahui untung atau tidak itu ada caranya, yaitu secara garis besar di sini itu adalah dengan perhitungan NPV, terus IRR, ROI, POT, dan BP. Nah, di garis besarnya ada NPV, IRR, POT, dan BP. Untuk detail dari ini itu sudah aku jelaskan satu persatu di YouTube, jadi kalian bisa melihat lagi untuk materi-materinya. Nah, gimana ini itu nanti kita akan bandingkan atau berpacu pada laju inflasi dan suku bunga. Jadi yang kuning ini kan laju inflasi Indonesia saat itu sama suku bunga saat itu. Karena apa? Karena semisal IRR-mu dia 50% nih. 50% atau katakanlah segini aja, 3% misalnya. Jadi misal kamu invest 100 juta. Nah, berarti per tahun kamu baliknya 3%. Berarti kamu dapat 3 juta. Nah, atau kalau semisal ada bank. Jadi ini kalau kamu invest di bisnismu, kalau ada bank dia nawarin bunga 5%. Nah, uangmu 100 juta ini kamu taruh di bisnismu yang cuma 3% atau 5%. Kalau 5% kan berarti kamu ngasihkan 5 juta. Ya jelas di bank kan. Nah, maka dari itu patokan kita itu adalah bank. Maka dari itu ini semua analisa ini itu harus menang melawan suku bunga bank dan persen inflasi. Seperti itu. Lanjut ke perhitungan Excel-nya.
Dimana di sini untuk bagian pertama perhitungan indeks harga. Nah, ini seperti biasa kita akan mengisi yang di highlight kuning. Untuk itu, kamu harus tahu dari bab pertamamu kemarin, itu kamu ingin mendirikan pabrik di tahun berapa? Misalnya, saya ingin mendirikan di tahun 2030 atau 2035, contohnya. Di 2035. Nah, lalu di situ kamu harus membuat tabel sampai 2035. Jadi ini yang dikuningi sampai 2035. Jadi kita tambahin seperti biasa, insert, insert, lalu 2031 kita drag lah ya sampai 2035. Ini satu lagi. Oke. Nah, ini kita merge and center dulu. Lalu kita tinggal giniin aja, drag juga. Nanti ketemu. Ketemu nanti harganya. Nah, lalu ini tuh apa? Ini tuh adalah kalau kita tahu itu nilai mata uang di masa lalu seperti dulu kita jajan waktu SD itu Rp5.000 itu bisa membeli banyak hal. Sekarang 5.000 hanya membeli apa? Nah, seperti itu. Jadi kita narik uang di mata lalu ke mata sekarang. Indeksnya lah intinya. Indeks dari suatu alat. Nah, untuk perhitungan penarikan nilai indeks tahun lalu ke tahun masa depan, itu kita bisa menggunakan metode last pair. Ini itu waktu itu kalau kalian ingat ya, kalian diajarkan di Matek, Matematika Teknik Kimia. Nah, mungkin kalau kalian lupa, kalian bisa kembali lagi ke mata kuliah itu untuk belajar sedikit tentang ini. Ya, recall lah, recall. Oke, nah lalu yang kedua yaitu perhitungan proses peralatan proses dan utilitas. Jadi biasanya perhitungan ini itu kita dapat datanya dalam bentuk dolar. Makanya kita perlu konversi dulu ke rupiah. Nah, rupiahnya pada saat kalian mengerjakan ini itu berapa rupiah? Kalau sekarang di sekitar 16.480. Nah, lalu di sini hitungannya itu dari web namanya mace.com. Jadi kalian nanti tulis saja mace.com. Mace.com. Nah, jadi di sini nih. For sorry, di bagian entar lah. Coba kalau ini. Oh ya, berarti bagian tadi the first equipment cost page. Bagian sini. Oke. Nah, di sini itu kalian ubah dulu tadi karena kenapa kok harga satuan saat 2014? Karena web ini dia pakainya saat harga 2014. Nah, misal ditanya itu, kenapa kok 2014? Kenapa nggak pakai 2017 atau yang lain? Ya karena referensinya di 2014. Seperti itu. Dan memang ini biasanya digunakan di konsultan-konsultan perusahaan teknik kimia. Kayak gitu. Oke, nah itu kalian tulis. Dan ini kan misal kita pengen di 2035 tadi ya. Ya kita tinggal ubah aja. Ini 2035, ini 2035. Karena I-nya di 2035, ini kan yang kuning ya. Ya, kita ubah 2035 yang ini. Set gitu. Nah, ini juga ubah ya kalian ya. Ini 2035 kalian tulis 2035. Ini juga kalian tulis 2035 kayak gitu. Nah, untuk alat-alatnya itu kalian cari satu-satu di situ. Misal, misal eh, yang paling gampang PAM lah, PAM, pompa. Nah, itu kalian cari pompa. Nah, pompa yang biasa kita pakai itu adalah pompa sentrifugal. Tadi pencet itu, terus di sini ini sesuai dengan tipe kalian itu apa. Kalau misal kalian, wah, aku nggak tahu ini tipeku apa, ya udah pakai aja horizontal yang ini API 610 satu stage atau terserah kalian pengen pakai yang mana. Itu nggak terlalu kok usah terlalu dipikirin lah, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, terus ini kan dari perhitungan spesifikasi alat kalian kan, kalian diameter pipanya berapa? Misal 10 inci gitu. Nah, terus materialnya ini juga kau usah terlalu dipikirin. Ya terserah pengen pakai yang mana. Terus hasilnya itu juga gak usah terlalu dipikirin. Jadi cuma ini aja yang kalian pikirin ya. Ini aja, terus server cost dapat nih 19.700. Berarti tulis.
tulis pompa ini 19.700. Nah, ingat ini, oh ya sorry, benar. Jadi gitu caranya. Nah, kadang itu ada beberapa yang kayak di sini itu nggak ada. Nah, cuman itu tuh agak tricky, agak tricky. Jadi kelihatannya nggak ada, tapi sebenarnya ada. Contohnya misal kita kayak konveyor. Apakah konveyor ada ya? Oh ada. Konveyor. Misalnya kita ini deh, eh, menara distilasi. Nah, di sini kalau kita cari ya, distillation, dia itu nggak ada. Maka dari itu gimana caranya? Ya kita ini aja masuk ke vessel, kan distilasi kan dia bentuknya kolom ya. Nah, vesselnya kita kasih kolom, kolom yang large. Jadi gitu aja. Terus weight-nya atau beratnya itu kalian kira-kira aja, kalian kira-kira aja, gitu. Oke, kalau misal kalian nggak mau bingung lah, kalian nggak mau bingung, kalian bisa cara cepatnya pakai AI, bisa ChatGPT atau Claude atau Dixie. Kalian tulis aja misalnya, please give me a cost weather assumption or data in 2014 about the equipment. Nah, kalian tulis tuh. Misal ini yang berat, terus habis itu kalian taruh sini. Set, biarin dia nanti yang mencarikan datanya. Jadi bisa kayak gitu, bisa dengan dua cara. Kalau kalian tanya aku biasanya pakai ini. Kenapa? Lebih cepat dan lebih efisien. Gitu. Cuma nanti bilangnya dari ini aja, dari Mace. Yang penting apa? Yang penting kalian bisa jelasin kayak gitu. Nah, misal ini 15.000 sampai 25.000, yaitu kalian terserah pengen ngambil di rentang mana, 20.000 atau 22.000 atau 15.000 itu terserah kayak gitu. Nah, untuk utilitas itu juga sama, itu kan mengikuti hasil dari eh, spek alat di bab 4 kalian. Hitungannya untuk caranya tadi di maci.com atau AI juga sama. Oke. Nah, selanjutnya ke perhitungan biaya raw material dan penjualan. Nah, misal biaya bahan bakumu apa? Misal ada NaOH, terus ada sulfat gitu. Nah, terus ini kuantitasnya atau masuknya ini didapat dari neraca massa kalian. Neraca massa ini didapat dari utilitas, utilitas kalian. Jadi kalian kalau pergi ke bab 4 tadi, ke Excel bab 4, nah itu airnya butuh berapa, ininya butuh berapa, itu ada, kalian cari satu-satu. Nah, untuk ini itu dari neraca massa kalian, dan jangan lupa ini kuantitasnya per hari ya. Jadi misal kalian per jam didapatnya, itu kalian konversikan per hari, berarti dikali 24. Oke. Nah, terus untuk harganya ini bisa kalian cari sendiri di Alibaba atau Shopee atau apa. Dan jangan lupa ini dalam USD. Kalau aku biasanya harga dari ini, dari AI, karena lebih efisien, balik lagi. Kayak gitu. Nah, lalu nanti di total sekian. Oh ya, kalau semisal contoh ada bahan baku lagi tuh, ya kalian tambahin lagi. Kayak biasalah, insert. Terus ini kita rapikan. Ya, misalnya bahan bakunya ini 3, 4, 5. Bahan bakunya ditambah ACL misalnya. 5CL. Nah, itu berapa kilogram per hari, terus harganya berapa gitu. Terus ini di drag ke sini. Gitu. Oke. Nah, terus harga produk penjualan itu juga sama kayak tadi. Nah, untuk harganya itu yang kita mainkan. Jadi ini nggak dilihat dari Shopee, nggak dilihat dari mana-mana. Cuman ini yang kita mainkan. Nah, cara mainannya gimana ini nanti ya. Ini nanti terakhir. Nah, terus perhitungan gaji karyawan itu terserah kalian pada wilayah yang mana. Ini kan ada di bab-bab awal kalian ya, bab satu, bab 2. Itu UMR di wilayah itu berapa, lalu perhitungan gaji karyawannya ini juga terserah kalian bagian eh, manajerialnya gimana, terus pengen ngasih gaji berapa gitu. Nah, lalu
perhitungan harga tanah. Harga tanah ini juga sama. Ini kalian pengen dirikan di mana, terus perkiraan luas tanah dan bangunan gimana, harganya di situ berapa, kayak gitu. Nah, selanjutnya akan pergi ke bawah, yaitu di perhitungan tabel-tabel ini, di mana persenannya ini ada ininya, ada referensinya itu dari buku Timmerhouse. Buku Timmerhouse di sini ini berapa persen, misal contoh nih, purchase equipment. Nah, purchase equipment kan kita nggak berapa persen kan? Karena apa? Karena kita sudah ngitung eh, equipmentnya, yaitu yang ini, yang tadi itu. Nah, yang mace.com itu kita sudah hitung. Nah, yang belum hitung, contohnya kayak biaya biaya transportasinya, terus asuransinya, atau misalnya biaya insulasi dan pemasangannya. Nah, itu kan dijabarkan di sini kayak 25 sampai 55% dari biaya total alatmu. Nah, itu kalian terserah pakai yang mana. Misalnya pakai yang 25% atau yang mana itu terserah. Kalau nggak mau pusing, nggak usah dirubah-rubah. Yang penting ada ininya, ada referensinya ya. Oke, nah ini juga sama. Itu juga sama perhitungannya. Ini juga sama. Nah, terus ini kalian akan mengisi laju inflasi. Laju inflasinya berapa persen pada tahun itu, serta suku bunga bank saat itu. Oke, nah maka nanti didapat NPV, NPV-nya berapa, ini sudah aku hitungin, terus IRR. Nah, di sini kalian cara mendapatkannya, ini tuh harus dengan goalseek. Jadi kalian pencet ini, ininya itu harus nol ya, harus nol, terus ke data, what if analysis, goalseek, itu value-nya nol, by changing cell-nya itu yang berarti nanti dapat segini gitu. Terus ROI itu juga sudah aku templatekan, BOT juga sudah, BP juga sudah 49%. Nah, jadi misal kalian pengen eh, misal dosen pembimbing kalian nih, oh nggak boleh 49%, harus 38%. Nah, caranya gimana? Caranya ke yang tadi, yang penjualan. Yaitu kita pencet BP-nya gini, terus what if analysis, goal seek, contoh 38%. Terus ke changing cell-nya itu adalah yang ini. Strat. Nah, kita lihat nih. Oh iya, dia 38%. Nah, ini kan berarti berarti kita taruh agak sini. Set 38% kayak gitu. Nah, ini juga semuanya mengikuti. Nah, nanti ini kita juga goalsikan lagi, yaitu nol. Sorry. Terus ini nol, ini changing cell-nya ini. Jadi gitu caranya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.